Ya pemirsa, masih di spesial report lebaran bersama saya Bernadetta Ginting. Dan Pram Senjaya pemirsa, di hari spesial ini kita tadi sudah sedikit mengulas tentang di Istana Kepresidenan. Betul. Kalau Presiden Prabowo Subianto sedang menggelar open house nih. Betul sekali, dan banyak masyarakat yang hadir. Tidak hanya jajaran Kabinet Merah Putih, Duta Besar Negara Sahabat, ini masyarakat juga sudah mulai mengantri. Juga nih, mengantri pemirsa. Buktinya kalau masyarakat tuh sangat antusias untuk mengikuti open house di istana. Nggak hanya dari subuh tadi pemirsa, ini ada juga masyarakat yang baru datang ya, mau nggak mau antrinya agak lebih panjang lagi untuk masuk ke dalam istana. Dan tidak hanya masyarakat dewasa saja, ini ternyata anak-anak juga antusias. Jadi tidak hanya datang sendiri, ini bawa semua keluarga. Jangan-jangan ini ada Pram yang satu RT RW datang bareng. Khusus datang ke sini ya? Khusus datang di sini. Karena kapan lagi pemirsa? Ayo pemirsa. Sebelum ini belum ada batas waktunya sampai jam berapa Nantinya Prabowo akan menyambut warganya. Boleh langsung datang pemirsa ke Istana Kepresidenan Jakarta pemirsa. Ini langsung dari pintu masuknya di Kemensetnek pemirsa, di Jalan Majapahit. Tidak perlu mendaftar. Dan nanti setelah bersalaman, berfoto bersama, bisa langsung menikmati santap siang. Ya, momen lebaran memang identik dengan keluarga ya. Dan jadi pada hari ini juga di momen spesial ini masyarakat juga bawa keluarganya nih Deta untuk bertemu dengan langsung dengan orang nomor satu di Indonesia. Panjang banget ternyata ya Deta. Panjang ya, dari tadi sebenarnya aku lagi nunggu nih ujungnya sampai mana. Ujungnya sampai mana, karena memang tadi pemirsa ternyata memang ada yang dari jam 3 pagi sudah ngantri di depan gedung istana pemirsa untuk masuk ke dalam bertemu dengan acara halal bihalal hari ini. Dan ini adalah situasi di dalam gedung istana, yang mana Bapak Presiden bersalaman dan juga berfoto bersama. Kalau tadi Bapak Presiden didampingi oleh putranya. Nah, sempat nih bisa berfoto-foto juga, cuman nggak bisa lama-lama pemirsa karena waktu yang antrian yang sangat panjang, jadi waktu untuk bertemu dengan Presiden juga sangat terbatas, hanya bersalaman. Kemudian Abu Rizal Bakri juga hadir dalam acara open house pada kali ini pemirsa. Jadi waktu yang singkat, tetapi yang hadir banyak, jadi semuanya berjalan dengan cepat. Ya, di luar saja masih antrian sangat panjang sekali masyarakat sipil. Dan ini turut hadir Ketum Kadin, Anindya Bakri, yang tak lain adalah putra dari Bapak Abu Rizal Bakri. Di lain sisi ini ada di luar, kondisi di luar istana pemirsa, di Jalan Majapahit di kawasan pintu Kemensetnek pemirsa. Ini menjadi salah satu pintu utama untuk masyarakat bisa datang langsung, harus mengantri di jalur ini. Ada petugas keamanan di sana yang juga mengatur agar halal bihalal ini semuanya berjalan dengan tertib dan aman dan nyaman untuk semua. Ya, ini tidak ada batasan usia. Momentum lebaran memang momentum untuk berkumpul bersama keluarga, dan ini juga momentum langka bertemu dengan Presiden. Karena kapan lagi dalam setahun sekali istana menggelar open house halal bihalal. Dan semakin siang, semakin ramai. Karena mungkin masyarakat ini sudah selesai ya, silaturahmi dengan keluarga inti, dengan tetangga.
Jadi mereka semua mampir ke istana untuk hadir dalam open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, tetap semangat ya yang mengantri di luar ya, meskipun cuaca sudah mulai agak panas nih di atas jam 10 pagi ini. Dipersiapkan juga kondisi fisiknya, ada yang bawa payung, bawa minuman. Cuman gak usah perlu khawatir, sampai di dalam ada hidangan yang sudah disiapkan untuk jamu makan siang nanti. Betul, dan kalau kita bisa lihat di luar Istana Negara ini juga standby ambulans. Mungkin untuk mengantisipasi karena cuaca panas yang mengantri banyak dan mungkin lama. Jadi dari pihak istana juga menyediakan ambulans untuk mengantisipasi ada warga yang dikhawatirkan akan pingsan ya, Pran. Oke, dan pemirsa seperti apa sih kondisi terkini langsung dari lokasi? Penasaran Deta seperti apa? Tentunya penasaran. Kita akan menyapa rekan kami Kevin Pakan yang saat ini sudah berada di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Halo Kevin, seperti apakah kondisinya bisa Anda laporkan kepada kami? Ya halo, selamat siang Pram, Deta dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini open house yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini bersama juru kamera Dia Setiawan. Yang kami memantau ini semakin siang, Pram dan juga Deta, ini masyarakat baik tamu undangan, para pejabat dan juga masyarakat umum yang secara gratis tidak perlu mendaftar langsung datang ke tempat ini ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bisa berkumpul bersama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang memang jatuh pada hari ini dan boleh bisa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang menarik adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa adanya batasan latar belakang, Deta dan juga Pram bisa datang dan bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di tempat ini. Dan saya akan coba bertanya kepada salah satu tamu undangan dan juga masyarakat yang memang telah datang di sini. Ada salah satu pengendara dari atau driver ojek online. Halo, selamat siang Pak, dengan Pak siapa? Pak Paulus. Pak Paulus, bagaimana tanggapannya ini dari Presiden bisa membuka adanya atau open house di Istana Negara bagi seluruh masyarakat, termasuk Bapak bisa datang ke sini, seperti apa Pak? Ya, saya sini pertama kali ke sini nih. Ya, karena saya senang juga sih. Karena dari TV saya lihat tuh ada open house, saya datang ke sini dah gitu kan. Biasanya kan saya ngojek dulu, pas saya lihat TV ke sana dulu gitu. Karena udah lama nggak pernah ketemu Pak Prabowo gitu. Kalau dulu saya sering ketemu juga sebelum menjadi presiden. Nah, dulu kan punya kantor Bidakara, di situ punya kantor. Jadi tiap hari ketemu gitu. Oh, jadi asal orang dia udah kenal semua sama saya juga gitu. Nah, jadi sekarang mau kesini lagi gitu, pengen ketemu lagi gitu. Pak, boleh cerita tadi pada saat datang ke sini perlu daftar dulu nggak sih Pak? Atau bisa langsung masuk aja? Enggak, cuma ini doang. Tadi kan titip tas dikasih tanda pengenalan doang nih. Iya. Ada tanda pengenalnya baru diperkenankan untuk masuk begitu ya? Ya, oke ya, ya. Pak Paulus, udah makan apa aja? Udah coba apa aja Pak di sini Pak? Enggak, cuma makan lontong aja dua saya. Oh iya. Iya, lontong aja udah. Gimana Pak, enak rasanya? Enak Pak. Iya. Pak, harapannya terakhir apa sih dengan adanya open house ini dan tentunya tidak adanya jarak antara Presiden dan juga masyarakat. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya senang banget tadi itu kan Presiden kan dulu saya lihat sebelum menjadi Presiden juga dia itu kan selalu pentingnya rakyat, diutamakan rakyat. Nah, itu kan karena orang begitu ya orang kaya nggak pikirin dia sendiri kan, tapi pikirin rakyat gimana rakyat senang, sukses kan rakyat makmur, berarti dia makmur juga gitu kan. Ini menurut saya gitu. Itu yang terbaik ya Pak buat kita ya Pak. Gitu. Apalagi dia kan lihat rakyat kan banyak yang susah, miskin gitu. Jadi diprioritaskan itu jadi menterinya, pembantunya dia harus kerja keras gitu. Bukan untuk dia, kan untuk semua rakyat gitu kan. Ya. Dari jam berapa Pak Paulus tadi? Saya dari tadi sih sampai sini 8:30 sih. Ya. Udah ngantri panjang tadi Pak ya? Ya, ngantri di luar dulu tuh. Ya. Terus sini ngantri juga belakang itu kan. Terima kasih Pak Paulus, selamat melanjutkan makannya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak, sehat-sehat Pak. Ya. Ya, Pram dan juga Deta, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi kebersamaan dan juga kekhidmatan yang terjadi di tempat ini bersama dengan juru kamera Dia Setiawan di sebelah sana, di mana ada beragam makanan maupun minuman. Tadi kami juga sempat sudah melihat beberapa makanan seperti di layar televisi saat ini. Ada makanan Nusantara yaitu bakso,
yang menjadi salah satu menu di tempat ini. Kemudian udah mulai jalan. aneka minuman, tadi kami melihat ada es buah, kemudian ada es kelapa dan beragam minuman manis lainnya yang memang tadi juga kami melihat bahwa begitu cairnya suasana yang terjadi, tidak ada sekat antara masyarakat dan juga para pejabat atau tamu undangan yang memang juga turut diundang ke tempat ini untuk bisa merayakan adanya open house dan juga Idul Fitri 1446 Hijriah. Eta dan juga Pram, saya akan kembali bertanya kepada salah satu Nyokap-nyokap gue udah pada jalan. Halo Ibu, keluarga selamat siang. Ibu, kita wawancara sebentar boleh ya? Oh boleh? Oh boleh? Teman aku nih. Oh ya, Ibu, bagaimana melihat suasana yang begitu cair antara Presiden Prabowo Subianto dan juga masyarakat, seperti apa Pak? Tidak ada perbedaan, semuanya Pancasila. Mantap, keren. Ini ibu dari mana nih? Dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Priuk. Pokoknya the best Pak Prabowo, presiden kita. Aduh, mantap semuanya pada Ini setengah jam baik lagi semuanya. Dari Mak. Tahun depan begini lagi ya. Tahun depan begini lagi ya, Pak Presiden. Ayo. Ibu, tadi udah cobain makanan apa aja di sini? Oh, macam-macam. Rendang, lontong. Bisa nggak sih gue Ya, bisa nggak langsung jalan kata-kata aja? apa, pokoknya terbaik Pak Prabowo. Nyokap-nyokap gue udah pada jalan. Jam 5. Udah ngantri tuh. Iya. Harapannya dong terakhir Bu. Banget terbang. Harapannya Pak Prabowo. Tadi kan udah bahas. Enggak, dari tadi gue tegak. Oke, mudah-mudahan selalu sukses. Terima kasih ya Ibu ya, selamat melanjutkan makannya Bu. Ya sehat-sehat ya Bu. Ya Pram dan juga Deta, tadi merupakan memang begitu cairnya suasana di tempat ini, jadi tidak ada sekat antara warga dan juga masyarakat yang turut berkumpul. Seperti bisa dilihat saat ini mencoba makan makanan khas daerah. Halo Ibu, kita wawancara sebentar boleh ya? Oke, dengan Ibu siapa nih Bu? Saya Ibu Yolanda Yolanda dari mana? dari Kecamatan Setiabudi. Ya, Jakpreneur UMKM. Bu, tanggapannya dengan ada open house yang dilakukan di sini seperti apa Bu? Pertama sih senang banget ya dapat kesempatan untuk berkunjung ke Istana Negara. Apalagi nanti kalau benar-benar bisa bersalaman dengan Pak Prabowo ya. Apa yang mau disampaikan Bu emang? Saya mau menyampaikan yang saya alamin tadi aja, koordinasi di lapangan kurang bagus. Kenapa Bu bisa disampaikan Bu? Karena waktu kita datang itu kita bingung mau ada di mana posisinya. Kita bertanya kepada yang jaga memberikan arahan yang berbeda. Jadi arahnya salah, jadi kita balik lagi, jalannya jauh. Itu aja yang paling penting juga ya. Tadi udah makan apa aja Bu Yolanda di sini? Ada lontong sayur ya itu ya, lontong lebaran, ada dagingnya, ada ayamnya, pokoknya enak, sambelnya luar biasa. Harapannya Bu terakhir boleh? Harapan untuk kedepannya sebagai UMKM sih, kami merasa bahwa kami belum mendapatkan kalau alat kita sudah dapat, tapi kalau pelatihan yang lebih intensif mungkin itu lebih baik. Jadi kita Baik pemirsa, tadi rekan kami Kevin Pakan sudah berbincang ya dengan sejumlah pengunjung ya, tamu masyarakat undangan yang datang langsung ke Istana Presidenan dalam acara open house ini pemirsa. dan tadi juga setelah bersalaman para tamu bisa langsung menyantap makan siang. Dan pemirsa, informasi terkait dengan Idul Fitri lalu juga open house di Istana Negara akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Special Report Lebaran. Report Lebaran yang spesial ini pemirsa, ini adalah visual terkini pemirsa dari situasi di luar gedung Istana Kepresidenan Jakarta pemirsa, tepatnya di Jalan Majapahit. Ini di depan pintu masuk Kemensetnek pemirsa. Ini adalah menjadi pintu masuk utama warga
yang mengantri dan akan datang langsung dan menyapa langsung Presiden Prabowo. Dan memang harus ada antrian pemirsa yang sangat panjang, bahkan sejak pagi tadi pemirsa pukul jam 3 pagi, jam 6 pagi masyarakat sudah mengantri di istana demi ketemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini menjadi momen langka di mana jajaran pemerintah dan masyarakat yang bersatu menjadi satu pemirsa di sini bercampur. Dan menurut informasi dari rekan kami yang saat ini berada di istana bahwa ini sudah antrian selanjutnya yang masuk. Sudah mulai dibuka kembali gerbangnya. Iya, dibagi beberapa part supaya tidak terjadi penumpukan di dalam. Dan tampaknya cuaca juga cukup cerah karena kita bisa lihat ini sudah banyak yang pakai topi. Cerah panas nih kayaknya nih pemirsa nih. Pakai payung. Karena batas waktu juga belum ditentukan pemirsa sampai pukul berapa Prabowo akan menyambut warganya. Ini warga masih terus berdatangan hingga siang hari ini pemirsa, sejak pagi tadi dibuka pukul 9 dan pukul 10:36 ini masih berdatangan warganya antusias menanti di luar. Bahkan pemirsa di sepanjang Jalan Majapahit ini cukup panjang sekali antrian mengular ke belakang. Hanya memang harus bersabar karena memang di dalam banyak sekali juga antrian yang akan masuk ke dalam dan bersalaman dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat di luar istana ini sudah mulai padat karena semakin siang semakin banyak masyarakat yang berdatangan. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tertib ya. Semua pasti kedapatan kesempatan untuk bisa bersalaman dan juga berfoto bersama. Dan terkait kapasitas di istana nanti juga disesuaikan pemirsa, karena tidak mungkin untuk menampung seluruh warga masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke memang niat datang ke istana ke Jakarta. Bahkan tadi ada yang dari Medan, dari Maluku, memang sengaja datang langsung pemirsa ke Jakarta untuk ketemu Presiden Prabowo di momen open house kali ini. Dan untuk open house hari ini adalah open house pertama Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan oleh karena itu beliau terbuka pada siapa saja, kepada masyarakat yang ingin hadir. Tidak ada pendaftaran juga ya Pram ya. Sudah dimulai sejak pukul 9 pagi dan seperti yang sudah kami informasikan bahwa setelah bersalaman berfoto para tamu dan juga masyarakat ini bisa langsung menikmati hidangan santap siang. Tentunya ada berbagai menu khas Lebaran yang sudah disiapkan oleh pihak istana. Ini nanti juga bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Dan kalau kita perhatikan untuk masyarakat yang hadir di open house istana ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang usia. Tidak hanya masyarakat dewasa saja, tapi juga anak-anak ini banyak yang antusias untuk bertemu. Makanya tidak berlebaran juga datang loh ternyata pada hari ini. Dan pemirsa, sebelum adanya gelaran open house yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya pemirsa, tadi pagi pemirsa, Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran Raka Buming Raka pemirsa tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 pagi tadi. Presiden berada di syaf depan pemirsa bersama dengan Ragawo Hedi Prasetyo atau Didi Prabowo. Kemudian ada Menteri Agama Nazaruddin Umar dan juga Seskap Teddy Indrawijaya. Selain itu pemirsa, sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id. Di antaranya adalah Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada sebagian amaliyah Ramadan. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam serta Ahmad
Tolabi Koril sebagai khatib. Usai sholat Idul Fitri, Presiden menggelar acara gelar geria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Menempa kita untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya pemirsa, ini adalah visual pemirsa setelah sholat Idul Fitri. Masih di lokasi yang sama di Masjid Istiqlal Jakarta pemirsa. Presiden Prabowo juga menyapa langsung para jemaah yang juga turut sholat bersama di Masjid Istiqlal Jakarta pemirsa. Dan di sini kita lihat bersama tidak ada jarak antara jemaah dan juga presiden. Tidak ada penjagaan ketat. Semua bisa langsung bertemu langsung di sini. Begitu juga momen tema pada hari ini pemirsa di halal bihalal pada hari ini tidak disekat antara pemerintahan dan juga masyarakat. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi terkait dengan open house yang diselenggarakan di Istana Negara. Tetaplah bersama kami. Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Vaseline UV Extra Brightening baru dengan Glutaglow 30 kali kekuatan antioksidan untuk kulit lebih cerah dan terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline baru. Sambut hari kemenangan bersama program-program spesial iNews. Live report Sholat Idul Fitri Senin 31 Maret mulai pukul 4.15 pagi. Special report Lebaran Senin 31 Maret pukul setengah 8 pagi. OMG Special Idul Fitri Selasa 1 April pukul 8 pagi. Nikmatnya Lebaran di iNews. AFC Under-17 Asian Cup 2025 live di iNews Premium Sports. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Siap glowing kapan aja, di mana aja. Untuk awal yang baru atau untuk hasil akhir yang seru. Tapi untuk tetap glowing, kita harus berhadapan dengan matahari yang bisa bikin bintik hitam dan kusam. Itu sebabnya Glow & Lovely Derma Glow baru dirancang oleh ahli kulit dengan vitamin B, C, E, dan 12 ECC. Gerakan kulit, lapisan demi lapisan. Kulit 40% lebih glowing. Lebih glowing, ya Derma Glow. Baru Glow & Lovely Derma Glow. Kami percaya selalu ada kemungkinan. Kami buka batasan untuk meraih apa yang mereka tak pernah harapkan. Mari dukung mereka untuk dapat kembali mendengar dan melangkah. Salurkan donasi terbaikmu di MNC Peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. Ya pemirsa, kembali spesial report Lebaran pemirsa. Ini adalah visual terkini antrian masyarakat yang berbondong-bondong datang langsung ke Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dengan Prabowo Subianto pemirsa. Ada sejumlah peraturan yang harus ditaati pemirsa. Ini makanya ini penjagaan juga diperketat di sana karena semakin siang ternyata semakin ramai deta yang datang. Dan untuk mengantisipasi mungkin dikhawatirkan ada masyarakat yang tidak kuat ya mengantri dari pihak istana tadi sudah menyediakan sejumlah ambulans dan juga tim medis yang berada di luar istana.
Ya pemirsa, selain Presiden Prabowo Subianto, ini Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo juga mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana di Solo, Jawa Tengah. Nah, tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi mengikuti sholat Id sejak purna jabatan sebagai presiden. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jokowi bersama istri Iriana Jokowi di Gedung Geraha Sababwana Solo, Jawa Tengah. Jokowi membaur bersama masyarakat sekitar dan menempati syaf paling depan. Usai melaksanakan sholat Id, Jokowi juga akan bersilaturahmi bersama keluarga dan masyarakat sekitar. Jokowi mengaku akan menghabiskan liburan Lebaran kali ini di kota Solo. Jadi pertama-tama saya dan Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Nanti mau ada open house? Tidak ada. Anak-anak mungkin? Iya, paling anak. Ada masakan spesial buat anak cucu nanti? Enggak ada. Ada rencana kebijakan? Soal ke Pak Prabowo. Kemarin di ya, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu Lebaran di sini aja ya Pak? Full di Solo Pak. Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Pesan Lebaran Pak untuk masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia. Matur nuwun Bapak. Selamat Hari Raya Pak. Wilujeng Riyadi Pak. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Senin pagi. Ya, sholat Id ini pemirsa diikuti belasan ribu jemaah serta dilaksanakan secara hikmat. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gasibu, Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Para jamaah antusias untuk menjalani sholat Id di lapangan Gasibu bersama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Khotbah dipimpin oleh Imam Muda Masjid Pusdai Jawa Barat, Ustadz Imron, dan diimami oleh Ustadz Ahmad Ainun Najib dari Masjid Pusdai. Menurut Gubernur Jawa Barat, pada tahun ini zakat fitrah meningkat hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Artinya masyarakat Jawa Barat sudah mulai bisa membangun ekonomi semakin maju dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat baik dan yang paling utama adalah kenaikan pembayaran zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat. Dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah. Rencananya, Pemprov Jawa Barat akan melaksanakan open house bagi warga yang hendak bersilaturahmi dengan Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Fathahillah, Kompleks Balai Kota Jakarta Pusat. Ya pemirsa, Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul itu tiba di Masjid Fathahillah pada pukul 6.24 pagi tadi pemirsa. Bang Dul mengenakan kemeja koko putih, lengan panjang dengan corak berwarna hitam dan celana panjang serta peci hitam. Kedatangan Bang Dul kali ini disambut hangat oleh para jemaah yang datang. Dia pun juga sempat menyapa para jemaah lain. Rano berharap agar para warga Jakarta bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman saat Lebaran ini.
Ya, pemirsa, Special Report masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali di Special Report Lebaran, kita kembali menuju ke open house di Istana. Kita bisa lihat ini antusiasme dari masyarakat yang telah hadir di Istana untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya open house ini terbuka untuk umum ya Pram, dan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya berasal dari Jakarta saja, tetapi ada juga yang berasal dari berbagai luar kota. Ya, dan ini salah satu ruangan yang menghadirkan sejumlah suguhan hidangan ya untuk para tamu undangan yang hadir pemirsa. Di sini mulai dari masyarakat umum dan juga pejabat pemerintahan juga berkumpul menjadi satu di ruangan tersebut untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak istana. Nah, sementara pemirsa ini di visual sebelah kanan adalah visual antrian di luar, di mana antrian di luar juga masih panjang. Ternyata makin siang ini pemirsa, situasi di sana semakin ramai karena hingga saat ini juga batas waktu sehingga pukul berapa open house ini akan digelar belum dipastikan pemirsa, sehingga masyarakat untuk momen spesial di hari ini masih rela antri. Seluruh golongan masyarakat pemirsa, tadi kita lihat ada perwakilan ojek online dan juga saudara-saudara yang disabilitas juga berkumpul semua ingin bertemu langsung dengan Presiden Prabowo pada momen libur Lebaran kali ini pemirsa. Nah pemirsa, ini adalah di Jalan Majapahit pemirsa. Untuk pemirsa yang mungkin pada siang hari ini ingin berkunjung juga bertemu dengan Prabowo Subianto, bisa melalui pintu utama di Jalan Majapahit di Kemensetnek pemirsa. Dan ini antrian masih cukup panjang di sana di berbagai part pemirsa agar di dalam tidak terjadi penumpukan. Betul. Dan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang dikhawatirkan lelah mengantri, dari pihak istana sudah menyiapkan tim medis dan juga ambulans yang standby di luar istana. Diimbau pemirsa mungkin yang akan melakukan antri di luar ini membawa payung, topi, dan air minum secukupnya pemirsa, karena antrian dipantau juga sejak tadi cukup lama. Mengingat memang di dalam juga berkumpul masyarakat yang akan bersalaman dengan Prabowo Subianto juga membutuhkan waktu. Ya, ini selain dari kondisi terkini, suasana Lebaran di Istana Kepresidenan Jakarta pemirsa, kita juga hadirkan informasi mengenai bangunan bersejarah Kota Semarang, Lawang Sewu, menjadi tempat ibadah sholat Idul Fitri untuk pertama kalinya. Betul sekali. Nah, di gedung bersejarah perkeretaapian ini yang merupakan ikon Kota Semarang, ribuan jamaah melakukan sholat Id di halaman belakang Lawang Sewu. Ribuan jemaah dari warga kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat Id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat Id, dipimpin oleh Khotib Ustadz Makasim. Sekitar 2.000 jemaah baik dalam kota maupun luar kota memadati halaman. Salah satu jemaah asal Jakarta mengaku senang dapat melakukan sholat Id di Lawang Sewu. Selain pertama kali berkunjung ke Lawang Sewu, usai sholat Id, ia bersama keluarga dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah. Di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi setiap kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya.
Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat Kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Diketahui Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama kali di Pulau Jawa. Dengan sejarah yang kelam, pernah menjadi saksi perang dengan penjajah. Kini Lawang Sewu tidak lagi terkesan menyeramkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari pertama Lebaran, ribuan jamaah Muhammadiyah di kota Jogja melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di pelataran Masjid Gede Kauman. Seperti inilah suasana saat ribuan jemaah kota Yogyakarta merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid dan pelataran Masjid Gede Kauman Senin pagi. Masjid bersejarah dengan arsitektur klasik dan indah yang berada dekat dengan alun-alun utara kota Jogja ini dapat menampung 3.000-an jemaah. Adapun imam dan khatib sholat Id 1446 Hijriah ini dipimpin oleh Ustadz Mahli Zainuddin Tago. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, tentunya suasana open house di Istana Negara ini semakin siang semakin ramai dan padat karena masyarakat sudah mulai berdatangan. Iya, ini dia pemirsa, perwakilan dari ojek online juga berkumpul pemirsa dalam momen spesial dan langka pada hari ini pemirsa. Kapan lagi masyarakat Indonesia bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto? Ya hanya di momen Lebaran kali ini. Betul, apalagi tidak ada pendaftaran ya. Semua orang bisa langsung hadir. Dan nanti juga setelah bersalaman, berfoto, bisa langsung menikmati santap siang. Ya pemirsa, diimbau untuk tetap mematuhi aturan yang ada di istana agar halal lebih halal pada acara pada siang hari ini pemirsa berjalan dengan lancar dan juga aman. Dan tentunya semoga momen di Hari Raya Idul Fitri ini membawa kebahagiaan, keberkahan, sukacita untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita melihat suasana yang sangat harmonis dan sangat sekali pemirsa di istana kali ini. Masyarakat sipil dan juga pemerintahan bercampur menjadi satu. Dan semoga ini membawa kedamaian untuk kedepannya untuk Indonesia. Baik pemirsa, dan informasi terkait dengan serba-serbi Hari Raya Idul Fitri Open House akan terus kami hadirkan di program selanjutnya. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Pram Setia pemirsa, pamit undur diri dan kami segenap tim iNews mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.